Baik teman-teman, kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, tolong rapikan dulu tempat duduknya, ya. Terus keluarkan alat tulis menulisnya dari dalam tas. Jangan sampai nanti ketika kita sudah mulai ada yang baru mengeluarkan alat tulisnya. Jadi saya mohon dari sekarang keluarkan. Selanjutnya, setelah kita mengeluarkan alat tulis kita, merapikan tas kita, sekarang coba perhatikan di bawah kita, apakah ada kabel-kabel yang tidak teratur. Coba diatur supaya kelas kita ini menjadi nyaman ketika proses belajar mengajar kita berlangsung. Terus suhu ini gimana, Pak Nurdin? Coba fokus dulu. Aman. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Oh, dingin. Oh ya. Pencahayaannya bagaimana? Usman bin Affan. Pak Yos, bagaimana? Bisa lihat saya dengan jelas? Bisa, Pak. Bagaimana? Rapi. Bagus. Ya, berarti pencahayaan ini sudah jelas. Terus yang terakhir adalah suara saya. Suara saya karena biasa orang-orang timur itu suaranya keras. Jadi insya Allah terdengar sampai di sana. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, silahkan dulu, siap dulu, perhatikan dulu, perhatikan Bapak, perhatikan. Ada yel-yel yang biasa Bapak gunakan di dalam kelas. Yang pertama, ketika saya bilang, ya, bersatu kali jawab ber sambil ngangkat tangannya yang kanan. Ketika berdua kali ber tangan kiri. Ketika 3 kali ber. Oke, siap? Siap. Oke. Bersatu kali ber. Bersatu kali ber. Berdua kali ber. Berdua kali ber. Bertiga kali ber. Ada pantun? Ya. Jalan-jalan ke Pasar Senen. Tapi saya tidak pernah jalan ke Pasar Senen. Tidak apa-apa. Jalan-jalan ke Pasar Senen. Jangan lupa membeli stroberi yang manis. Cakep. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan Solihin yang manis. Oke. Nama saya adalah Lalu Muhammad Solihin. Saya dari Lombok Tengah. Ya, lahir di Lombok Tengah tanggal 31 Desember ya 1981. Jadi di antara teman-teman ini jadi bapak istilahnya saya lah yang paling tua. Ya. Jadi ya, lahir di Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1981. Alamat saya sekarang, saya itu di daerah yang dekat dengan perwisata sirkuit ya di Lombok Tengah, yaitu di sebuah gubuk namanya Teboh, Desa Mangkum, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ya. Dan alhamdulillah status saya sudah menikah. Lalu ya, instansi ya, saya bertugas menjadi guru di SMP Islam Ar-Rusnaliyah. Kebetulan pendirinya itu rata-rata umur saya masih muda-muda ya. Jadi kami termasuk pendiri di sana. Nah, kalau mau berdiskusi dengan saya, ini nomor HP saya, ya, nomor HP saya. Kalau langsung hubungi email saya, ini email saya imamkofitullah@gmail.com. Lanjut. Baik, teman-teman, ya, di dalam pembelajaran kita punya aturan. Sekarang kita serius. Tadi kita main-main, kita serius, ya. Di dalam pembelajaran kita harus punya aturan. Yang pertama adalah jangan ada yang tertidur. Jangan ada yang tertidur. Oleh karena itu tadi sudah saya memberikan 2
permainan supaya kalian tidak tertidur. Ya. Yang kedua adalah jangan merokok. Ya. Apapun alasannya, kalau di dalam kelas tidak boleh merokok. Apapun alasannya. Nanti setelah keluar main, boleh merokok. Karena kita sama-sama sudah dewasa. Yang ketiga adalah tidak menggunakan HP. Tidak menggunakan HP di sini, ya. Boleh membuka HP, tapi jangan sampai bersuara. Nanti ada misalnya tugas dari saya yang perlu ada jaringan, boleh buka HP, tapi jangan sampai mengganggu, ya. Yang ketiga adalah jangan makan. Tidak elok sekali. Tidak elok sekali ketika saya menyampaikan kalian makan. Hah? Bagaimana saya menyampaikan materi, kalian kasih makan di belakang? Itu tidak elok sekali. Oleh karena itu, aturan ini mohon ditaati. Mohon ditaati, ya. Baik, teman-teman. Kita akan mulai pembelajaran. Tapi ada pepatah mengatakan tidak baik berbicara sebelum mengucap salam. Saya akan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba perhatikan gambar ini. Apakah ada yang tahu gambar apa ini? Aplikasi. Ya, bagus, Ivan. Ivan yang nunduk saya, tapi dia yang tahu jawabannya. Bagus. Aplikasi, ya. Aplikasi ini adalah aplikasi yang berkaitan dengan materi saya saat ini, yaitu cara mengidentifikasi materi arah tampilan pengguna sesuai kebutuhan tim dan pengguna. Ya, ini materi saya. Unitnya kompetisinya adalah mengevaluasi tampilan pengguna, user experience. Ya. Nah, kenapa ini? Karena ternyata, ya, masalah multimedia ini sangat tren sekali saat ini. Oleh karena itu, program pelatihan yang kita laksanakan ini adalah tentang multimedia, yang judul unitnya adalah mengevaluasi tampilan pengguna atau user experience. Ya. Terus elemen yang di sini adalah elemen pertama, menyiapkan bahan arahan tampilan pengguna user experience yang akan dievaluasi. Elemen ini mempunyai KUK 1, materi arah tampilan pengguna diidentifikasi sesuai kebutuhan tim dan pengguna. Setelah kita lihat KUK-nya, judulnya yang terakhir adalah cara mengidentifikasi materi arah tampilan pengguna sesuai kebutuhan tim dan pengguna. Jadi ada pertanyaan, ya. Cara mengidentifikasi materi arah tampilan pengguna sesuai kebutuhan. Ya. Apa sih user experience, ya? Ya. Apa sih? Ya. Ternyata user experience itu adalah tampilan yang membuat pengguna akan tertarik melakukan aplikasi itu. Dia akan betah menggunakan aplikasi itu. Ya. Contoh sekarang, tampilan YouTube misalnya. Orang itu kalau sudah main YouTube, dia tidak tahu pagi siang. Dia lupa tidur. Ya. Dia lupa tidur kalau sudah main YouTube. Dan penghasilannya bukan kece, Mas. Bukan kece-kece. Ada yang 100 juta, ada yang 500 juta. Kayak Raffi Ahmad misalnya. Ya. Itu gara-gara tampilannya, user experience. Bagaimana, Indo? Ya. Lanjut. Nah, tujuan kita mempelajari, ya, adalah peserta dapat menjelaskan cara mengidentifikasi materi arah tampilan pengguna
sesuai kebutuhan tim dan pengguna dan di alat multimedia secara benar. Ya. Manfaatnya, setelah mengikuti pelatihan diharapkan memberikan manfaat sehingga peserta dapat menjelaskan cara mengidentifikasi materi arah tampilan pengguna sesuai kebutuhan tim dan pengguna di alat multimedia secara benar. Nah, ini materi kita sekarang. Apa itu experience? Apa itu user experience? User experience adalah pengalaman pengguna, ya, dalam proses interaksi dengan aplikasi atau perangkat lunak untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, ya, bagaimana tampilan aplikasi itu menarik supaya penggunanya itu betah menggunakannya. Ya, seperti YouTube tadi, kita tidak tahu pagi siang main terus, seperti game misalnya. Bagaimana Pak Edo? Game itu sampai lupa makan, lupa tidur. Tampilannya yang menarik, harus menarik. Makanya kalau tampilan itu tidak menarik, akan ditinggalkan oleh pengguna. Akan ditinggalkan. Ya. Makanya kita harus user experience itu harus menarik. Contoh ini Adobe Dreamweaver. Ini aplikasi ini sangat mudah, ya, sangat mudah. Saya juga belum bisa menggunakannya. Dalam penggunaannya, hasil gambarnya jelas, tidak berubah ketika diupload dan sebagainya. Ini luar biasa, ya, Adobe Dreamweaver ini. Nah, umumnya user experience terdiri dari 3 karakteristik, yaitu pengguna yang terlibat. Jadi harus ada pengguna, baru tampilan itu menarik atau tidaknya. Kalau misalnya ada tampilan sekarang, ada aplikasi, tapi tidak ada pengguna, tidak bisa menarik, tidak bisa tidak menarik. Harus ada pengguna. Ini yang pertama karakteristiknya, harus ada pengguna yang terlibat. Bagaimana pengguna berinteraksi dengan sebuah produk? Dia harus bisa juga menggunakan aplikasi. Ya, dia harus bisa. Kalau tidak bisa, bagaimana dia menggunakannya? Harus bisa. Nah, yang ketiga adalah pengalaman yang dirasakan oleh pengguna yang menarik. Ya, kalau sudah bisa ada pengguna. Yang kedua, bisa menggunakan. Yang ketiga, ya, bagaimana pengalaman dalam penggunaannya? Ya, berhasil tidak? Ada dampak positifnya tidak ketika menggunakannya itu? Nah, itu ya. Langkah-langkahnya sekarang. Langkah-langkah pengalamannya. Langkah-langkah pengalaman pengguna. Yang pertama adalah understand. Ya, pemahaman. Pemahamannya sudah saya jelaskan tadi panjang lebar, ya. Sudah saya sampaikan di 3 karakteristik ini tadi. Langsung aja ini. Nah, setelah kita tahu, ya, setelah kita tahu materi yang pengertian dari user experience, tujuannya sekarang. Tujuannya adalah pertama, memberikan pengalaman yang baik dan menyenangkan pada pengguna. Ada perusahaan misalnya, itu yang dipikirkan bagaimana bisa dia menciptakan aplikasi yang, ya, membuat pengguna itu menjadi nyaman dalam menggunakannya. Jangan sampai ketika digunakan cepat, puas, dia tinggalkan aplikasi itu. Banyak sudah yang membuat aplikasi tapi tidak dipakai. Ya, itu harus membuat nyaman penggunanya. Itu tujuannya. Yang kedua adalah membantu user tampilan maksudnya, ya, dalam mendapatkan informasi dan tujuan pada aplikasi. Contoh misalnya, saya di Google misalnya, kalau kita ingin mencari informasi, tinggal kita
ketik apa yang kita mau cari, langsung tampilan yang muncul, informasi-informasi apa yang akan kita cari, di situ ada. Ya, lanjut. Metode ini luar biasa, bahasa Inggris semua ini. Metode user experience, ya, metodenya. Ya, yang pertama adalah user centered design. User centered design adalah user centered design atau yang berpusat pada pengguna. Jadi user experience akan dibuat fokus pada pendekatan mulai proses diskusi dengan pengguna langsung. Sudah saya jelaskan tadi, ya. Kalau kita memakai Google misalnya, langsung ya terjadi interaksi antara pengguna dan aplikasi itu. Terjadi interaksi. Yang kedua adalah activity created design. Ya. Artinya bahwa desain yang berpusat pada aktivitas. Yang ketiga adalah keep it smile stupid. Ya, metode yang ketiga adalah keep it stupid atau tetap sederhana, simple sederhana. Bodoh, masa bodoh ini? Sederhana. Ya, aplikasi yang sederhana maksudnya. Tadi saya lihat Om Yos itu diam, maka ada lucu jelas sedikit. Ya. Setelah ini ya ada pertanyaan dari sekian yang saya jelaskan tadi. Kalau ada silakan. Ya. Sebelum saya simpulkan, atau ada yang mau menyimpulkan? Pak Edi, mau menyimpulkan? Ya, sorry. Saya simpulkan, ya. Saya simpulkan. Jadi, user experience ini adalah pengalaman pengguna dalam proses interaksi dengan aplikasi atau perangkat lunak untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Tujuannya adalah satu, ini kesimpulan, memberikan pengalaman yang baik dan menyenangkan kepada pengguna. Dua, membantu user dalam mendapatkan informasi dan tujuan pada aplikasi. Tiga, meningkatkan keuntungan pada bisnis melalui produk Anda. Metode user experience pertama, user central design. Dua, activity centered design. Tiga, keep it smile stupid. Jadi ini adalah kesimpulannya. Ya. Untuk saya mengetahui pemahaman, sejauh mana pemahaman kalian setelah saya menyampaikan panjang lebar tadi tentang user experience, saya akan bertanya. Ya, saya akan bertanya. Kira-kira apa sih user experience itu? Coba Leo. Apa user experience itu, Leo? Ya? Tampilan pengguna. Bagus ya. Tepuk tangan tadi. Tampilan pengguna, ya. Tampilan pengguna, ya. Jadi user experience itu adalah tampilan pengguna. Ya. Baik, teman-teman. Sebelum kita tutup, ya, saya akan memberikan tugas tambahan di rumah. Ya, saya akan memberikan tugas tambahan. Yang pertama, buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai user experience, baik itu internet, buku-buku atau modul. Ya. Yang kedua, tugas dibuat dalam soft copy dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Teman-teman, saya teringat dengan Imam As-Syafi'i mengatakan, bacalah 1 kali, ulangi 10 kali. Oleh karena itu, jangan hanya di sini saja kita belajar, tapi tetaplah belajar di sana, di camp ya, atau di rumah nanti, ya, supaya kita semakin paham tentang user ini. Ya, baik teman-teman, kita tutup dulu, tapi sebelum kita tutup, silakan rapikan lagi, masukkan buku-buku pulpennya di dalam tas, ya. Karena Bapak akan digantikan oleh instruktur yang lain,
Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.